Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Generate Horror. Terima kasih tidak terhingga kepada yang sentiasa menyokong Generate Horror. Saya Mira yang akan menjadi host Anda pada malam ini. Saya salah seorang yang pernah kena gangguan di asrama lama. Cerita ini mungkin hanya cerita saja, tapi bagi seseorang yang pernah alami saja, tahu macam mana perasaan ketika itu. Kisah kali ini adalah asrama lama yang berpenunggu. Di sebuah kawasan pedalaman, tersembunyi sebuah asrama lama yang pernah menjadi tempat tinggal pelajar sejak bertahun-tahun lamanya. Bangunannya usang, dengan cat yang sudah mengelupas dan dinding-dinding yang menampakkan kesan lembab. Pada waktu siang, ia kelihatan seperti bangunan biasa, tenang, sunyi, dan seakan menyimpan kenangan para pelajarnya. Namun, apabila malam menjelma, suasana berubah. Asrama ini menyimpan pelbagai kisah seram yang diceritakan turun-temurun oleh para pelajar. Ada yang percaya, ada yang menganggapnya sekadar cerita untuk menakut-nakutkan budak baru. Namun, bagi mereka yang pernah mengalaminya sendiri, mimpi ngeri itu bukan sekadar cerita kosong. Malam ini, biar kisah-kisah ini membuka mata kita tentang rahasia yang tersimpan di sebalik tembok usang asrama lama itu. Adakah sekadar cerita, atau mungkin sesuatu sedang memerhati kita juga? Sebelum terjam, kita layan intro dulu dan memohon doa supaya dijauhkan dari perkara-perkara buruk dari yang kita nampak ataupun tidak nampak. Bismillah. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Di sebuah kota kecil yang terletak di pedalaman, berdirilah sebuah sekolah asrama yang sudah berusia lebih dari 50 tahun. Bangunan ini memiliki arsitektur kolonial dengan dinding bercat putih yang mulai pudar dan penuh retakan. Suasana di sekitar asrama seringkali terasa suram, terutama saat senja mulai turun. Banyak cerita yang beredar di kalangan siswa dan guru tentang kejadian-kejadian aneh di dalamnya, terutama mengenai lorong di lantai 3 yang hampir selalu kosong dan seakan mengundang ketakutan bagi siapa saja yang mendekatinya. Malam yang mencekam. Pada suatu malam, sekelompok siswa yang terdiri dari Rian, Dika, Lita, dan Sarah memutuskan untuk membuktikan sendiri kebenaran cerita seram tentang lorong lantai 3. Mereka telah mendengar berbagai kisah menyeramkan, mulai dari penampakan sosok gadis bergaun putih, hingga suara tangisan yang berasal dari dalam lorong tanpa sumber yang jelas. Setelah memastikan semua penghuni asrama sudah tertidur, mereka menyelinap keluar dari kamar dengan senter kecil sebagai satu-satunya penerangan. Setiap langkah yang mereka ambil menimbulkan bunyi derit kecil di lantai kayu yang sudah lapuk. Saat mereka tiba di tangga menuju lantai 3, hawa dingin tiba-tiba menyelimuti mereka. Mereka berjalan perlahan menyusuri lorong yang gelap. Seakan ada sesuatu yang tak terlihat sedang mengawasi. Udara di sana terasa lebih berat, seperti menekan dada mereka, membuat tempat itu semakin menyeramkan.
cat dinding yang mengelupas serta jendela tua yang berdebu. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di belakang mereka. Sarah menoleh dengan cepat, tetapi tidak ada siapapun di sana. Korang dengar tak tu? Sepertinya ada orang tengah berjalan di belakang kita. Bisik Lita dengan suara bergetar. Angin lah tu, tak ada benda lain lah. Kau jangan risau. Balas Rian, meskipun keringat dingin mulai membasahinya. Mereka terus berjalan hingga mendekati sebuah pintu tua yang tertutup rapat. Di balik pintu itu adalah kamar yang pernah dihuni seorang gadis bernama Maya yang meninggal secara misterius bertahun-tahun lalu. Saat Tika mengangkat tangan untuk menyentuh gagang pintu, tiba-tiba lampu-lampu di lorong berkedip beberapa kali sebelum mati total. Dalam kegelapan, mereka mendengar suara napas berat di dekat mereka. Tika dengan tangan gemetar menyorotkan senter ke depan, dan saat itulah mereka melihatnya. Kutukan asrama lama. Di depan mereka berdiri seorang gadis dengan wajah pucat dan mata kosong. Rambutnya panjang, kusut, dan menutupi sebagian wajahnya. Gaunnya yang putih terlihat kotor dan sobek-sobek. Gadis itu tidak bergerak, hanya menatap mereka dengan tatapan kosong yang membuat bulu kuduk mereka meremang. Sarah menjerit dan langsung berlari ke arah tangga, diikuti oleh yang lain. Namun, saat mereka berbalik, suara bisikan terdengar jelas di telinga mereka, seperti seseorang sedang berbisik dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Tika yang masih memegang senter menoleh sesaat. Gadis itu kini lebih dekat, hampir menyentuh mereka. Cahaya senter tiba-tiba berkedip, lalu padam. Dengan panik, mereka berlari menuruni tangga, nyaris tergelincir dalam ketakutan. Saat mereka mencapai lantai bawah, suara tangisan lirih terdengar lagi dari atas. Semakin lama semakin jelas. Sebelum akhirnya menghilang. Rahasia yang terungkap. Keesokan paginya, mereka menceritakan pengalaman mereka kepada Pak Rahmat, penjaga asrama yang sudah bekerja di sana selama puluhan tahun. Kalian melihatnya? Wajahnya langsung pucat saat mendengar cerita mereka. Gumamnya dengan suara bergetar. Dia penghuni lama asrama ini. Setelah didesak, Pak Rahmat akhirnya bercerita tentang Maya, seorang siswi yang dulunya tinggal di kamar di lantai 3. Ia sering dirundung oleh teman-temannya, hingga akhirnya ditemukan tewas di dalam kamarnya. Kematian Maya penuh dengan misteri, dan sejak saat itu, arwahnya dipercaya masih bergentayangan, mencari keadilan yang tak pernah ia dapatkan semasa hidupnya. Sejak malam itu, Rian dan teman-temannya tidak pernah lagi berani naik ke lantai 3. Mereka masih bisa mendengar suara dan bisikan lirih yang menggema di lorong kelam itu. Misteri tentang Maya tetap menjadi rahasia yang tak ingin mereka pecahkan lagi. Cerita kedua, Security Guard. Harry telah bekerja sebagai penjaga keamanan di asrama lama selama lebih dari 10 tahun. Asrama tersebut merupakan bangunan tua, peninggalan zaman kolonial yang dulunya pernah menjadi sekolah asrama.
sebelum dijadikan tempat tinggal bagi para pelajar dari berbagai daerah. Dengan dindingnya yang sudah mulai retak, jendela kayu yang berdecit ketika ditiup angin malam, dan lorong panjang yang selalu sunyi selepas tengah malam. Asrama itu memiliki reputasi yang menyeramkan. Banyak mahasiswa yang mengaku mengalami kejadian aneh, tetapi bagi Harry, itu hanyalah cerita kosong untuk menakut-nakuti penghuni baru. Namun, malam itu, segalanya berubah. Harry memulai tugas malamnya seperti biasa. Dia berjalan menyusuri lorong-lorong gelap, memastikan semua pintu terkunci dan keadaan tetap aman. Suara serangga malam dan hembusan angin yang menerpa pepohonan di sekitar asrama menjadi latar belakang yang biasa ia dengar. Namun, saat melewati tangga menuju lantai 3, lantai yang jarang dihuni karena sering terjadi gangguan mistik, Harry mendengar sesuatu. Sebuah suara langkah kaki. Seolah-olah ada seseorang yang sedang berjalan mengikutinya. Harry menoleh ke belakang, tapi tak ada siapa-siapa. Dia menghela napas, menganggap itu hanya imajinasinya yang bermain. Tapi saat ia melangkah kembali, langkah kaki itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas dan terasa lebih dekat. Jantungnya mulai berdegup kencang. Ia memegang lampu suluh dan mengarahkannya ke ujung lorong. Cahaya kuning redup itu bergetar di tangannya, menerangi pintu-pintu kamar kosong di lantai tersebut. Tiba-tiba, dari salah satu kamar yang sudah lama dikosongkan, terdengar suara ketukan pelan dari dalam. Harry merasakan bulu romanya berdiri. Ia tahu betul bahwa kamar itu sudah bertahun-tahun tidak dihuni karena dulunya pernah terjadi kejadian tragis di sana. Seorang mahasiswa ditemukan meninggal secara misterius. Dengan tangan gemetar, ia mencoba memutar gagang pintu, dan anehnya, pintu itu tidak terkunci. Perlahan-lahan, ia mendorongnya terbuka. Ruangan itu gelap dan berdebu. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Namun, saat ia menyinari sudut ruangan, matanya membelalak. Di atas meja kayu tua, di sudut kamar, terdapat sebuah buku harian yang terbuka, dan halaman-halamannya seperti baru saja dibolak-balik oleh sesuatu yang tak terlihat. Harry mendekat dan membaca salah satu halaman yang terbuka. Seketika, suhu ruangan terasa lebih dingin. Harry merasakan kehadiran sesuatu di belakangnya. Dengan perlahan, ia menoleh. Dan saat itu pula, ia melihat bayangan hitam berdiri di pojok ruangan. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya siluet hitam yang tinggi dan kurus, dengan mata merah yang bersinar redup. Harry terhuyung mundur, hampir terjatuh. Tubuhnya membeku, tidak mampu bergerak. Lalu, sosok itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah jendela yang terbuka. Dari luar, terdengar suara bisikan halus, seperti seseorang yang berulang kali memanggil namanya. Harry, Harry. Dengan sekuat tenaga, Harry berlari keluar dari kamar itu, menutup pintunya dengan keras, dan tanpa menoleh ke belakang, ia langsung turun ke pos keamanan. Dadanya naik turun, nafasnya tersengal-sengal. Malam itu, ia tidak berani melakukan patroli lagi. Ia hanya duduk di kursinya,
memeluk tubuhnya sendiri, berharap malam segera berlalu. Keesokan harinya, ia menceritakan kejadian itu kepada rekannya yang juga penjaga di siang hari. Rekannya hanya menatapnya dengan ekspresi serius sebelum berkata, Kau bukan yang pertama mengalami itu. Semua penjaga malam sebelum kamu pernah melihat sosok itu. Itulah sebabnya tidak ada yang bertahan lama di posisi ini. Sejak malam itu, Harry tidak pernah naik lagi ke lantai 3. Dan hingga hari ini, tak ada yang tahu siapa atau apa sosok yang menghuni kamar itu. Tapi satu hal yang pasti, penghuni asrama lama itu tidak pernah benar-benar sendirian. Cerita ketiga. Mahasiswi diganggu pocong. Mira ialah seorang mahasiswi baru yang baru saja mendaftar di sebuah universiti ternama di kotanya. Sebagai pelajar perantau, dia perlu tinggal di asrama yang disediakan oleh pihak universiti. Malangnya, karena datang lewat, dia tidak mendapat bilik di asrama baru dan terpaksa tinggal di asrama lama yang tidak ramai penghuni. Asrama lama itu sudah berdiri sejak puluhan tahun lalu dan mempunyai bangunan yang kelihatan usang. Ramai pelajar mengelakkan tempat itu karena sering mendengar kisah-kisah seram daripada para senior. Namun, Mira Cuba mengabaikan rasa takutnya dan tetap tinggal di sana. Malam pertama di asrama lama terasa pelik bagi Mira. Suasananya begitu sunyi. Hanya sesekali terdengar bunyi cengkerik dari luar tingkap. Biliknya terletak di tingkat 2, tepat di sudut bangunan yang menghadap ke halaman belakang yang dipenuhi pokok-pokok besar. Ketika tengah malam, dia terjaga karena terdengar bunyi seperti sesuatu yang melompat-lompat di lorong. Pada mulanya, dia menyangka mungkin itu bunyi tikus atau kucing liar. Namun, bunyi itu semakin lama semakin mendekati biliknya. Dengan perasaan takut, Mira mengintai melalui celah pintu yang sedikit terbuka. Dia terkejut melihat sesusuk tubuh putih yang melompat-lompat dengan gerakan kaku di lorong. Sosok itu memakai kain kafan yang kusam dan wajahnya tertutup rapat oleh kain yang diikat di atas kepalanya. Mira segera menutup pintu dengan pantas dan menarik selimutnya, coba mengabaikan apa yang baru saja dilihatnya. Keesokan harinya, dia menceritakan kejadian itu kepada rakan sebiliknya, Siska. Namun, Siska hanya tertawa dan berkata bahwa itu hanyalah imajinasinya. Jangan terlalu difikirkan. Mir, mungkin kau cuma kepenatan dan berhalusinasi. Namun, Mira yakin dengan apa yang dilihatnya. Malam berikutnya, kejadian serupa berulang kembali. Kali ini, bunyi itu bukan sekadar lompatan, tetapi juga bisikan halus yang kedengaran seperti seseorang memanggil namanya. Mira. Mira. Suara itu datang dari luar tingkap. Dengan tangan menggigil, Mira memberanikan diri untuk mengintai dari balik langsir. Alangkah terkejutnya dia apabila melihat sosok pocong yang sama berdiri betul-betul di bawah tingkapnya, memandang ke arahnya, seolah-olah sedang memerhatikannya.
Mira menjerit sekuat hati sehingga mengejutkan Siska. Apabila Siska menyalakan lampu, sosok pocong itu hilang serta-merta. Siska yang mula merasakan keanehan, akhirnya percaya bahwa ada sesuatu yang tidak kena di asrama itu. Mereka pun memutuskan untuk bertanya kepada penjaga asrama. Pak Budi, penjaga asrama yang sudah bekerja di sana selama bertahun-tahun, pada mulanya enggan bercerita. Namun, selepas didesak, dia akhirnya mendedahkan bahwa suatu ketika dahulu, ada seorang pelajar yang membunuh diri di asrama ini karena kemurungan. Pelajar itu ditemui mati, tergantung di biliknya. Dan kononnya, rohnya masih berkeliaran di sini. Mendengar kisah itu, Mira semakin ketakutan. Dia dan Siska memutuskan untuk meminta izin berpindah ke asrama baharu secepat mungkin. Namun, sebelum mereka sempat berpindah, gangguan semakin menjadi-jadi. Malam itu, pintu bilik mereka diketuk berkali-kali. Walaupun apabila diperiksa melalui lubang intip, tidak ada sesiapa di luar. Lampu bilik berkelip-kelip dan bunyi tapak kaki berat kedengaran di lorong. Meskipun tidak ada sesiapa yang lalu, Mira yang sudah tidak tahan, akhirnya membaca doa dan ayat-ayat suci untuk menenangkan diri. Perlahan-lahan, suasana di bilik kembali tenang. Keesokan harinya, mereka segera menguruskan perpindahan dan akhirnya dapat meninggalkan asrama lama itu. Sejak kejadian itu, Mira berjanji untuk senantiasa mendengar kisah-kisah mistik daripada seniornya. Dia tidak akan lagi memandang remeh tentang kewujudan makhluk halus. Pengalaman mengerikan di asrama lama itu akan sentiasa terpahat dalam ingatannya. Macam mana kisah-kisah tersebut? Jika Anda ingin berkongsi pengalaman seram Anda, sila komen di bawah. Jika ada perubahan yang Anda ingin kongsikan, silakan komen juga. Harapan saya agar Anda support Generate Horror. Sila like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Meskipun kisah-kisah seram ini mungkin kedengaran seperti sekadar cerita lama yang diwarisi turun-temurun, Rama yang pernah tinggal di asrama ini mengaku mengalami kejadian aneh yang sukar dijelaskan dengan akal. Suara-suara tanpa jasad, bayang-bayang yang bergerak sendiri, dan peristiwa misteri yang berulang-ulang seakan menjadi peringatan bahwa ada sesuatu yang masih bersemadi di sini. Kini, asrama lama itu masih berdiri teguh, menyimpan 1001 cerita yang belum terungkap. Namun, jika Anda berpeluang melaluinya suatu malam nanti dan mendengar bisikan halus memanggil nama Anda, jangan sesekali menoleh ke belakang.